Semoga tidak ada rintangan. Di sore yang bagus ini, dengan sedikit rintik-rintik hujan, kita akan membahas lagi tentang surat dari masa lampau, yaitu Lontar Kuno. Tidak banyak penulis masa lampau yang dari kalangan perempuan. Nah, di episode ini kita akan mengulas salah satu lontar yang ditulis oleh seorang perempuan, karena tidak banyak karya-karya lontar masa lampau itu yang ditulis oleh seorang perempuan. Hanya beberapa saja, dan di antaranya adalah lontar yang satu ini. Lontar ini di bagian depannya, yang paling depan itu disebut dengan lontar mertiupodo. Jadi bahasa Kawi yang kalau diartikan mertiupodo itu kurang lebih adalah tempat di mana ada kematian. Lontar ini adalah salah satu lontar yang sangat kuno sekali, yaitu ditulis selesainya itu pada awal-awal tahun Saka, yaitu tepatnya selesai ditulis pada tahun 6 Saka. Jadi kalau di Masehi adalah tahun 84 Masehi. Jadi di awal-awal abad pertama itu. Jadi dari lontar ini, yaitu lontar mertiupodo, kita akan mengetahui bagaimana masa itu leluhur kita menerapkan pola kehidupan dan kematian, yang dimana pada saat itu belum sama sekali dipengaruhi oleh agama-agama yang kita kenal saat ini, entah Hindu, entah Buddha, dan agama lainnya. Jadi kalau kita di zaman ini penasaran ya, pada masa lampau, kehidupan, kepercayaan tentang kehidupan dan kematian itu bagaimana, mungkin ini salah satu lontar yang dapat dibuat referensi tentang keadaan di zaman itu, yaitu di zaman awal-awal tahun Saka, yaitu kalau di Masehi yaitu tadi yang seperti yang disebut tahun 84 Masehi. Lontar ini di zaman sekarang itu masih ada dan terawat dengan baik pada keropak nomor 1113 dan disimpan di kota Leiden di Belanda. Jadi ayo pelan-pelan kita bahas lontar mertiupodo ini, karena saya juga butuh keheningan seperti ini supaya benar-benar dapat mengupas apa yang pernah saya pelajari sebelumnya. Jadi lontar mertiupodo itu membahas secara dalam tentang bagaimana kehidupan dan kematian itu bersanding, akhirnya menjadi suatu metode di zaman itu. Bahkan sebagian kecilnya itu terwariskan hingga di zaman ini. Jadi 2000 tahun lebih yang lalu itu tradisi-tradisi itu sebagian kecilnya itu terwariskan hingga zaman ini, terutama diwariskan di daerah Bali. Ada sedikit pelajaran-pelajaran dari masa lampau, yaitu sekitar 2000 tahun yang lalu itu di lontar ini ada perkembangannya dan dapat kita lihat hingga zaman ini. Untuk itu, mari kita bahas pelan-pelan satu demi satu. Dengan sederhananya hubungannya waktu itu, yaitu
yang sudah mati dengan yang masih hidup, atau sebaliknya, yang masih hidup dengan yang sudah mati, dapat dijelaskan sebagai berikut ini. Di tahap pertama ini coba kita pelan-pelan membahasnya. Seandainya begini, kita pergi ke pasar ya, pasar tradisional maupun pasar modern di zaman sekarang ini. Ada banyak bangkai sebetulnya. Itu mungkin ada bangkai ayam yang sudah dicabuti bulu-bulunya dan dibersihkan jeroannya. Ada bangkai sapi dan bangkai kambing. Kemudian ada bangkai bebek dan lainnya itu yang telah dipotong-potong, dibersihkan dan dibungkus secara rapi kalau di supermarket. Ada bangkai ikan laut yang masih sangat segar maupun yang sudah diawetkan jadi pindang. Semua itu menurut Kamus Bahasa Indonesia ya di zaman sekarang ini disebut bangkai karena makhluk satwa yang sudah saya sebutkan itu statusnya telah mati. Mati artinya tidak bernyawa, karena tidak bernyawa otomatis tidak lagi hidup. Ya, menurut agama-agama yang kita kenal, roh telah pergi dari tubuh yang mati tersebut, maka jasad yang ditanggalkan roh tersebut statusnya bukan makhluk hidup lagi. Untuk kelangsungan hidupnya ya, manusia atau satwa memakan yang sudah mati. Atau walaupunlah kita yaitu manusia kadang ada yang menjalani tidak memakan daging atau vegetarian, tetapi pasti seumur hidupnya itu pasti pasti memakan sesuatu yang pernah hidup, yang terselip atau apa gitu, pasti itu keikutan apa yang disebut yang pernah hidup, yaitu si jasad yang sudah ditinggalkan roh tadi itu. Jasad yang sudah mati menurut Kamus Bahasa Indonesia lagi ya, itu disebut dengan bangkai ya, seperti yang awal tadi itu. Di dalam perut orang yang makan ya, di dalam perut kita ini orang yang makan jasad yang sudah ditinggalkan nyawanya tadi itu, yang disebut dengan bangkai dalam Kamus Bahasa Indonesia ya. Bangkai yang telah dikunyah sampai hancur lebur itu akan hidup kembali dalam bentuk wujud yang berbeda. Ia bertransformasi, yaitu si bangkai tadi itu. Sebetulnya tidak enak menyebutnya dengan bangkai ya. Tetapi kita menuruti bahasa Indonesia standar KBBI, supaya nanti ada maksudnya ini sebetulnya kata-kata bangkai. Oke, kita lanjutkan. Ini sebetulnya ini masih bait pertama ini, kontor bait pertama. Coba kita lanjutkan sekarang. Jadi yang bangkai bertransformasi tadi itu, sebagian akan menjadi darah. Darah yang hidup, sebagian lagi menjadi daging. Daging yang hidup di dalam tubuh kita. Menjadi kulit, yaitu kulit kita ini. Dan dia akan hidup. Ada sebagian lagi mereka ini, yaitu si bangkai yang telah hancur lebur yang telah kita makan itu, sebagian lagi akan menjadi lemak yang hidup di dalam tubuh kita. Kemudian mungkin sisanya, atau pastinya ya, pasti ada sisanya, akan menjadi kotoran yang di dalamnya juga ada kehidupan, yaitu berupa bakteri dan makhluk-makhluk kecil lain. Hidupnya kembali bangkai itu di dalam tubuh membuat si pemakan hidup, bertenaga, kemudian punya daya untuk berpikir, kemudian
punya daya lagi untuk bereproduksi. Dalam pandangan spiritual ya, dikatakan bahwa dengan cara memakannya, maka yang mati bisa dihidupkan kembali. Menurut pandangan spiritual. Kalau sebelumnya ya hidup di luar badan si pemakan ya, di luar badan si pemakan yaitu kita ya, maka kemudian ia hidup di dalam tubuh si pemakan setelah kita memakan bangkai-bangkai itu tadi. Begitulah salah satu cara alam ini mempertunjukkan kehebatannya, sehingga batas mati dan hidup itu semakin kabur jadinya. Banyak orang tercengang seperti sendiri apabila sempat merenungkan keajaiban alam seperti ini. Namun demikian, banyak juga orang yang sungguh-sungguh tidak memperdulikan atau bahkan tidak memikirkannya dengan keadaan yang seperti ini. Rupanya yang lupa ini benar-benar lupa bahwa semua itu menjadi sedap. Ya, si bangkai itu tadi sedap. Justru karena telah mati. Si bangkai ini kalau masih hidup, dia itu tidak sedap. Baunya tidak enak. Tapi kalau sudah jadi bangkai, maka kesedapannya itu akan muncul. Ayam, sapi, kambing, babi, dan lain-lainnya itu tidak akan sedap rasanya kalau masih bernyawa. Kambing itu nggak enak baunya itu kalau masih bernyawa. Nggak mungkin langsung kita makan. Tapi kalau sudah jadi bangkai, mereka akan sedap. Dan kemudian mau lebih sedap lagi, kita akan menambahi bumbu sesuai dengan selera kita masing-masing. Mungkin bisa jadi rendang, jadi sate, jadi lain-lainnya yang baunya sangat-sangat enak sekali. Kalau perut lagi lapar lagi, wah itu sangat luar biasa. Kita bisa meneteskan air liur sampai begitu. Bumbu adalah penemuan besar dalam kebudayaan manusia, budaya makan, dalam mencampurkan rasa manis, gurih, asin, masam, kecut, dan pedas atau dan lain-lain itu yang menciptakan aroma yang luar biasa si bangkai yang sudah ditinggalkan roh tadi. Ya, ini sekarang tahap kedua ini. Jadi kita pelan-pelan membahasnya. Semoga kisah lontar mercu pada ini dapat kita ambil hikmahnya. Seorang perempuan penulisnya yang luar biasa di hari Kartini ini. Semoga kebangkitan dari perempuan yang menuliskan sesuatu yang luar biasa di zamannya ini, semoga dapat kita jadikan cermin untuk kebangkitan bersama. Ya, kita lanjutkan di nomor 2, lembar nomor 2, baliknya. 1 tapi dibalik. Kurang lebih begini ya. Artinya, kita ambil arti. Jadi percampuran rasa, kita lanjutkan ya. Percampuran rasa dengan tepat akan melahirkan rasa yang baru. Bumbu tadi itu, bumbu dicampur dengan bangkai, akan melahirkan rasa yang baru yang begitu lezat. Karena di dalam kebudayaan makan dikenal adanya bermacam-macam rasa. Kenangan pada rasa membuat orang rindu untuk kembali merasakan. Untuk memenuhi kerinduan itu, mereka pun lantas kembali ke pasar. Dalam pikiran mereka, jauh lebih praktis membeli yang sudah tidak bernyawa, yang sudah dipotong-potong itu, daripada yang masih hidup dibawa pulang. Sapi atau apa dibawa pulang, itu dipotong di rumah jarang. Jadi mungkin bisa membeli pahanya sedikit atau apa, yang sudah dirapikan. Tapi kebanyakan hati mereka ini mengingkari bahwa benar jauh lebih praktis membeli bangkai yang sudah dibersihkan ya, daripada harus membunuh sendiri terlebih dahulu. Karena banyak orang yang tidak tega untuk membunuh sendiri untuk yang
akhirnya membeli yang sudah terbunuh di pasar dengan yang sudah dipak dengan praktis. Pengingkaran adalah salah satu cara kerja pikiran manusia apabila dihadapkan pada pilihan yang sulit pada diri. Jadi tidak mengherankan bila ada yang mengatakan bahwa tubuh jauh lebih jujur daripada pikiran. Sekarang pasarnya. Pasar dari sudut pandang ini adalah tempat berkumpulnya bangkai. Pagi-pagi buta, pedagang berdatangan atau nelayan dari laut berdatangan ke pasar dengan membawa ikan-ikan segar. Ada yang dari peternakan membawa ayam, membawa itik, membawa macam-macam hewan untuk disembelih di pasar. Kemudian setelah disembelih akan menjadi bangkai tadi. Bangkai-bangkai itu dipajang sedemikian rupa agar orang yang melihatnya menjadi tertarik untuk membelinya. Mereka akan menawarnya. Bila cocok harganya, maka bangkai dibeli, dibungkus, dibawa pulang, dibekukan di lemari es, kemudian beberapa hari kemudian baru dikeluarkan untuk dimasak. Ketika seorang ibu memasak bangkai itu, kalau sudah di rumah, anak-anaknya seperti tidak sabar menunggu hasil olahan. Ketika bangkai itu mulai mengeluarkan aroma yang sangat sedap, anak-anak dan bapaknya hampir meneteskan air liur karena begitu sangat gurih dan nikmatnya bau itu. Karena etika mengajarkan bahwa tidak sopan apabila air liur itu benar-benar menetes kan, maka hampir semua manusia menelan air liurnya kembali setelah mencium bau yang sangat sedap tadi itu dari bumbu dan bangkai tersebut. Bagaimana rasanya? Orang tidak mau berpikir tentang itu. Pendek kata, bangkai itu menjanjikan kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenikmatan apa? Para pertapa yang baru belajar bertapa akan mengatakan bahwa itu adalah kenikmatan duniawi. Ya, ingat, para pertapa yang baru belajar bertapa, dia akan mengatakan bahwa itu adalah kenikmatan duniawi. Namun sebaliknya, para ahli memasak menyebutnya ini adalah kenikmatan cita rasa tinggi. Pada umumnya, menolak sumber kenikmatan itu disebut bangkai itu tadi, yang sudah dicampur bumbu. Karena kata bangkai, ya saya ulang lagi ini yang saya sebutkan di awal tadi. Karena kata bangkai berkonotasi serba negatif. Kita ini menyebutnya daging sapi, daging kambing, atau lebih manusiawi lagi ketika kita menyebutnya jadi kalau zaman sekarang jadi fried chicken, jadi steak, hamburger, sate, atau apa itu namanya olahan-olahan daging itu. Tidak mungkin kita menyebutnya bangkai atau apa itu, nggak enak rasanya. Jadi tidak ada yang salah dengan semua itu sebetulnya, karena memang begitulah yang namanya kebudayaan. Jadi sebuah restoran akan dijauhi pelanggan apabila dengan daftar di menunya itu tertulis contohnya bangkai ayam panggang gitu. Kan nggak etis ya, atau bangkai babi guling gitu, atau bebeku bangkai sapi gitu, nggak enak kan dipandang atau didengar. Mungkin pepes bangkai ikan laut itu kan nggak mungkin. Daftar menu itu mungkin kayak menu horor gitu jadinya. Ini kan nggak mungkin. Bangkai itu sesuatu yang sukar untuk disebutkan. Jadi dihaluskan mungkin itu sate, jadi rendang sapi kan gitu. Jadi
Para pemakan bangkai yang telah diolah ini pada saatnya pasti akan mati juga. Kita ini pasti akan mati juga yang memakan bangkai yang sudah diolah dengan sedap tadi itu. Ya, karena memang begitulah adanya hukum di alam ini. Setiap makhluk hidup yang lahir langsung terkena vonis mati. Tanggal dan cara matinya masih dirahasiakan. Sambil menunggu datangnya eksekusi itu, manusia dan makhluk hidup lainnya lalu mengisi hidup dengan berbagai macam-macam kegiatan. Apapun yang dilakukannya, pada dasarnya adalah usaha untuk mempercepat atau untuk memperlambat datangnya kematian itu tadi. Orang yang berumur panjang adalah orang yang sukses menunda kematiannya. Ya, ini sukses dia menunda kematiannya. Ketika manusia mati, ya, ketika kita ini mati, tubuh kita ini akan menjadi bangkai juga. Sama seperti ayam, kambing, sapi yang sudah saya contohkan di atas tadi. Bangkai manusia pun akan hidup kembali setelah melewati proses yang panjang. Daging dan tulang yang telah menjadi tanah. Tanah itu hidup. Darah dan cairan tubuh menjadi air. Dan air itu hidup. Tanah dan air yang hidup itu kemudian bertransformasi dengan caranya sendiri menjadi unsur hidup dalam tanaman. Pada masanya, unsur hidup itu menjadi bunga, daun, dan buah. Bunga, daun, dan buah itu hidup karena ada unsur kehidupan di dalamnya. Ketika dimakan oleh binatang maupun manusia lagi, unsur itu bertransformasi di dalam tubuh si pemakan, maka si pemakan akan menjadi hidup. Begitulah hubungan yang mati dengan yang hidup. Hubungan itu berlangsung dalam satu lingkaran besar. Ya. Setelah melewati tahapan yang panjang itu tadi, manusia yang mati itu konon akan hidup kembali menjadi manusia. Dari bangkai menjadi tanah dan air, kemudian menjadi kehidupan bagi tanaman, kemudian menjadi makanan, kemudian menjadi darah dan daging, lalu menjadi yang laki menjadi sperma pada lelaki ya, dan sel telur pada perempuan. Sari-sari itu tadi, apabila keduanya bercampur akan menjadi janin dan lahir sebagai bayi manusia. Namun demikian, menurut buku agama, kelahiran seorang manusia juga dipengaruhi oleh sisa-sisa karmanya terdahulu yang belum dinetralisir. Oleh karena itu, manusia itu tidaklah sama. Manusia dibedakan berdasarkan yoni kelahirannya. Apakah lingkaran panjang itu yang dimasukkan dengan reinkarnasi? Nah, ini. Jadi, di lontar ini tidak menyebutkan yang rumit seperti apa yang kita pikirkan saat ini tentang proses reinkarnasi. Proses reinkarnasi adalah, di lontar ini adalah ya ini, di kehidupan yang nyata ini, yang benar-benar kita lihat. Jadi berdasarkan uraian itu, maka salah satu pusat kehidupan ya, yang panjang ini tadi adalah pasar. Ya. Pusat kehidupan itu adalah pasar. Saya ulangi. Jual beli bangkai terjadi di pasar, yang seperti saya sebutkan barusan. Dengan kata lain, pusat kehidupan adalah kematian. Ya, karena ada yang dimatikan maka kehidupan berlanjut. Sebaliknya, karena ada kehidupan maka ada yang mati. Tradisi kuno yang di masa kawin memiliki penjelasan yang menarik tentang topik ini, ya ini tadi. Akhirnya, seperti awal yang saya sebutkan tadi, tradisi itu di masa kawi, yang masa kawi ini seperti yang sebelum-sebelumnya saya ungkapkan di video-video yang sebelumnya itu,
tidak hanya di Jawa dan Sumatera, tetapi mencakup Sumatera, Bali, Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara, sebagian Sulawesi, dan bahkan sampai ke Asia Tenggara. Jadi tradisi kuno yang saya sebutkan di awal-awal pembukaan tadi itu, tradisi ini tentang pasar yang pusat kehidupan ini terwariskan hingga 2000 tahun lagi. Ya di zaman kita sekarang itu sebetulnya masih ada, tertinggal di Bali. Ya. Jadi saat ini bisa kita buktikan, kalau yang di Bali pasti tahu ya, tetapi kalau yang di luar Bali, tradisi ini akan saya jelaskan. Dan mungkin yang di Bali juga kadang-kadang juga tidak tahu, maka kita belajar, kita jelaskan di saat ini. Jadi setiap di desa di Bali ya sekarang ini, yang penuhnya beragama Hindu Bali ini, memiliki pura puseh. Di kota juga masih ada, ini masih bertahan hingga hari ini. Jadi setiap desa itu mempunyai pura puseh yang berarti pusat. Maksudnya itu pusat kehidupan. Di setiap desa tradisional, pura puseh itu letaknya memang di pusat desa. Ya, di desa tradisional ini. Jadi pura puseh ini letaknya hingga saat ini, yang kuno-kuno itu, desa-desa kuno dan pura kuno itu, tepatnya itu di pusat desa pura puseh. Di halaman depan pura puseh umumnya dijadikan lokasi pasar tradisional, tempat jual beli bangkai yang tadi, yaitu si bangkai sebagai sumber kehidupan. Tetapi di kota atau apa gitu, beberapa ini kadang sudah dialihfungsikan dengan membangun apa gitu, tetapi yang masih ada sampai sekarang itu masih ada. Saya sudah menelitinya sampai beberapa desa ada. Jadi di dekat pura puseh itu pasti umumnya itu ada pasar tradisional yang menjual berbagai sumber makanan tadi. Jadi dana desa seperti ini bisa dipahami bahwa di halaman depan kehidupan, ya, di pusat kehidupan itu ada kematian, yaitu pasar yang menjual bangkai-bangkai tersebut. Jadi bukan kebetulan juga ini kuburan manusia dalam bahasa Kawi itu disebut dengan pemasaran. Jadi kuburan itu bahasa Kawinya dan terwariskan ke bahasa Bali kuno itu disebut dengan pemasaran. Jadi kuburan itu adalah sebutannya adalah pemasaran, yang maknanya tidak berbeda dengan pasar. Di dalam pemasaran pun terdapat banyak bangkai, yaitu bangkai manusia, bangkai-bangkai kita nanti. Pada zaman dahulu di Bali, kami contohnya di Bali, orang yang baru mati tidak langsung dibakar seperti sekarang, jadi aben. Ini di Jawa juga, Masa Lampu juga sama, di Sumatera juga sama. Untuk beberapa lama mayat itu dititipkan di dalam tanah pemasaran. Lokasi pemasaran ini, yaitu si kuburan itu biasanya tidak jauh dari Pura Dalem. Ya, dari Pura Dalem ini di sekitarnya, di kirinya kadang itu kebanyakan, itu adalah pemasaran, yaitu setre, makam itu. Disebut dalem, ya, disebut dengan dalem atau dalam itu, karena saking dalamnya sampai dasarnya pun tidak kelihatan. Di kedalaman itulah zaman itu sang badari kematian dipuja. Namun demikian, kata kematian itu berkonotasi pada suatu yang beragam seperti kelebatan sangat cepat di atas langit. Dewi kematian itu tidak mungkin dijangkau karena saking tingginya. Ya, bagus untuk direnungkan, sesuatu yang sangat tinggi seperti Dewi kematian yang dipuja pada kedalaman yang tidak kelihatan dasarnya. Jadi Pura Dalem yang dekat dengan pemasaran atau makam tadi. Ya.
tradisi ini yang terwariskan di Bali hingga hari ini telah melambangkan pemahaman itu. Dengan didirikannya pura dalam yang tinggi menjulang sampai ke langit, dicari pada kedalaman yang tidak kelihatan dasarnya. Itulah suatu warisan yang akhirnya ada hingga saat ini, yang masih berkembang di Bali, di beberapa tempat di Bali. Jadi itu sobat. Jadi tidak kebetulan bahwa ini sebetulnya yaitu tadi yang seperti awal saya sebutkan berulang-ulang, bahwa tradisi ini tidak hanya ada di Bali tetapi di pulau-pulau yang saya sebutkan tadi. Karena pada masa itu, masa Kawi, awal-awal Masehi, awal-awal Saka, itu semua masih dalam satu kesatuan, tidak terpecah-pecah seperti suku-suku yang ada saat ini. Jadi itu tradisi kematian dan kehidupan masa itu adalah seperti yang saya sebutkan panjang itu tadi. Jadi kalau kita penasaran dengan bagaimana tradisi kematian dan kehidupan di masa itu, ya seperti ini. Bahkan bisa kita lihat hingga hari ini yang terwariskan turun-temurun, yang masih terapkan di Bali, di beberapa tempat di Bali hingga saat ini. Jadi begitu filosofinya yang sangat bagus tentang kehidupan dan kematian yang begitu dekatnya, yang ditulis oleh seorang yang luar biasa pada masa itu, seorang perempuan yang luar biasa di masa itu. Jadi begitu sahabat, semoga karya sastra yang saya kembangkan dalam penjelasan di zaman bahasa di zaman sekarang supaya mudah dimengerti itu seperti ini. Karena bahasa Kawi awal itu agak susah dijelaskan kalau tidak dikembangkan dengan bahasa yang sekarang ini, yang disesuaikan. Karena huruf-hurufnya pun juga huruf Kawi yang gundul, kadang tidak punya ini tanda baca kadang-kadang. Jadi agak sulit untuk menjelaskan kalau dalam masih bentuk baku. Jadi akhirnya harus dikembangkan seperti bahasa. Kalau bisa dipahami zaman sekarang ya harus disesuaikan dengan bahasa-bahasa yang ada sekarang seperti yang saya sebutkan panjang ini tadi. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengulas surat-surat dari masa lampau di episode mendatang. Semoga bermanfaat.